Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. وقال عيدا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin, tama-tama labbikan, saudara malabbikan jamaah Jum'ah yang insyaallah mamagi-magi ang kirim masiri kung Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya khatib mengajak seluruh jamaah untuk terus meningkatkan kualitas dan kadar keimanan, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan terus menerus semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita. Ifatarakai asyukur kata mapuji Allah raja sewana pun Allah ta'ala. Nasabah alhamdulillah engkami apatironna pun Allah ta'ala. Petunjuk dari Allah nawaddingi maringi watak kalita si mata manguluangi atita masumpa lauri olona pung Allah ta'ala. Semoga iman dan takwa ini terus terpatri dalam diri ini, nafagangkan na ang kakilesuri pamasina pung Allah ta'ala, mempertanggungjawabkan agi-agi pura ipapole riwat tuta tuori sa lebok na tanay. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akacereng contoh suri teladan bagi mereka yang mendambakan kebahagiaan dan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Semoga memagi-magi ini yang kemat dapun dalalan na ia unrungiwi, salah satu mendapatkan kiranya syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tama-tama labikang jamaah Jum'ah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dirampai dalam hadis ini, hadis riwayat At-Tirmidzi. Abu Hurairah berkata, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qal, maka Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Maka Nabi ta, siapa-siapa orang yang tidak pintar atau tidak tahu berterima kasih atau tidak tahu bersyukur kepada sesama manusia, maka sama halnya orang itu tidak tahu bersyukur atau tidak tahu berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
nigi tahu de na iseng alina syukuru kiwi yare gade iseng alina mat terima kasih di padan na rupa tahu papade laona alina de to na isengi alina bersyukur yare gabat terima kasih lauri pengalau subhanahu wa ta'ala. Teman-teman labihkan surah-surah melabihkan jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini jelas sekali maka dan nigi tahu de na iseng alina mat terima kasih di padan na rupa tahu lebih pamatutu alina de to na isengi alina berterima kasih ia rega bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ya sangi berterima kasih ya rega bersyukur itu adalah perintah dari Allah, perintah pun Allah Ta'ala. Nah, palabang iki pun Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 237. Maka dia pun Allah Ta'ala, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Betul na ada at terima kasih ko. Ya ko angka ada cengan na weret ko tawi. Ya rega at terima kasih ko syukru ko. Lauri ada cengi na boleh ko. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata terima kasih ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama tafsir mencoba menafsirkan makna daripada syukur itu. Beliau bernama Syekh Tantawi. Di dalam kitab beliau At-Tafsir Al-Wasit, beliau memaknai yang namanya syukur adalah isti'malun ni'am fima khuliqat lahu. Kata beliau, makna syukur adalah memanfaatkan atau mempergunakan nikmat tersebut untuk apa diberikan nikmat itu. Maksudnya dipergunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Kata beliau, ifakegune si bawa madi cingiro papinya mengi. Dimanfaatkan nikmat yang telah kita dapatkan. Itu adalah makna daripada syukur. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara oleh Syekh Abdul Halim Mahmud di dalam kitabnya Al-Fatawa, beliau mengungkapkan atau menjabarkan yang namanya syukur barulah akan sempurna bila terpenuhi tiga hal. Ya senge syukuru ia panasokku naseng beliau yakku angkai telu fasalang. Yang pertama kata beliau menyadari atau meyakini bahwa nikmat yang telah dia peroleh adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya total lalang ati makada agi ade cengang ilolorang boleh mana korito pola Allah taala. Yang kedua kata beliau syukur barulah sempurna bila terpenuhi yang kedua yanaritu memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Ifakegune si bawa made cingiro papinya mengih. Barulah kita dikatakan yang namanya bersyukur. Yang ketiga kata beliau sempurnanya rasa syukur kita. Yang ketiga adalah memperbanyak memuji zat yang telah memberikan kenikmatan. Memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Tafaigai aleta rampi-rampi lauri penguala Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah papenya maraja ilolorang iye ulangi di bulan Agustus seperti yang kita rasakan hari kemarin, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tentunya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bergembira. Masa namana pa panadita nasaba engkai negara tak merdeka. Maka dia pun Allah taala na parenta ki pun Allah taala nasaba engkana pa pinyamang si boleh-boleh ki marioranno. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Dengan adanya karunia dan rahmat Allah,
fabithalika falyafrahu, si boleh-boleh ko mariorennu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah inginkan nikmat tersebut kita gembira, kita mensyukuri. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks seorang kaum muslimin, tentunya kita bergembira, tentunya kita harus bersyukur dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan untuk meluahkan rasa syukur kegembiraan kita atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita? Seperti yang dikatakan Syekh Abdul Halim Mahmud, bahwa syukur ini ya panasokku yakku terpenuhi 3 hal. Yang pertama, dalam konteks kemerdekaan Republik Indonesia, kita kaum muslimin harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan apa? Yang pertama, yatokal lalang ati makada kemerdekaan yang kita raih ini, semuanya itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yatokal lalang ati makada merdeka negara tak nasabak pak berena pak penyamanna Allah taala. Memang betul seluruh para pejuang pahlawan kita telah mengorbankan jiwa dan raganya, mengorbankan harta kekayaannya, mengorbankan waktu dan perasaannya, dan seterusnya. Tetapi kesemuanya itu tiada lain dan tiada bukan atas berkat rahmat papenya menami pungallahu Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, oleh para pendiri negara kita ini, karena mereka menyadari bahwa hasil daripada perjuangannya ini tidak terlepas dari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pendiri negara kita ini di saat menuliskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dituangkan kalimat pertama di alinea pertama, yaitu atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ini menandakan bahwa para pendiri bangsa kita adalah orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang soleh. Mereka meyakini bahwa apa yang telah dia capai, kemerdekaan yang telah mereka raih, itu tiada lain dan tiada bukan hanyalah pemberian berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah semata-mata pemberian Allah, itulah adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam mengisi kemerdekaan ini, dalam mensyukuri kemerdekaan yang ke-78 ini, yang kedua mestinya marilah kita memanfaatkan, marilah kita mengisi hari kemerdekaan kita, manfaatkan potensi yang kita miliki untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa negara yang kita cintai ini. Ipakai guna si bawa madeci ro kemerdekaan dengan hal-hal yang positif demi kemajuan kemakmuran negeri kita. Maka dia Allah Ta'ala dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'min. Nigi tahu mapidece, baik perempuan maupun laki-laki, fahuwa mu'min, lantaran karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik di dunia, terlebih lagi kehidupan baik di akhirat. Maka ditelepon Allah Ta'ala dalam Al-Quran, nigi tahu beriman dan bertakwa, jikalau seandainya masyarakat atau warga negara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nafaturi barakahna Allah Ta'ala. Maka yang kedua yang harus kita lakukan dalam bentuk syukur ini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Pejabat, makmurkan, majukan negaramu dengan jabatanmu. Pengusaha, makmurkan negaramu dengan hartamu. Intelektual, pelajar, majukan negaramu dengan ilmumu. Masyarakat biasa, majukan negaramu dengan
melaksanakan apa yang telah ditunjukkan oleh pemerintah kita, tentunya yang bernilai positif. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan ini. Yang terakhir, kata Abdul Hamid Abdullah mengatakan bahwa sesungguhnya rasa syukur itu haruslah diluahkan dengan banyak-banyak bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dalam mimbar ini saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, tentunya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Yang pertama, meyakini bahwa kemerdekaan ini adalah pemberian anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita luahkan kesyukuran ini dengan memanfaatkan, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga, banyak-banyaklah kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup, saya menyampaikan satu kalimat dari seorang negarawan yang bernama John F. Kennedy. Beliau mengatakan, janganlah engkau mempertanyakan apa yang telah diberikan oleh negara kepadamu, tetapi pertanyakanlah apa yang telah engkau berikan, apa yang telah engkau lakukan untuk negaramu. Saya ulangi satu kali lagi. Kata beliau, jangan engkau pertanyakan apa yang telah negara berikan atau lakukan untukmu, tetapi pertanyakanlah pada dirimu apa yang telah engkau berikan atau apa yang telah engkau lakukan untuk negaramu. Mudah-mudahan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini adalah hamba-hamba yang bersyukur, sehingga insya Allah makmurlah, majulah negara kita sampai menjadi negara baldatun tayyibun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.